situs untuk mereka perbaiki. Oke, Nah, oh ini bagus saat nih. viral pada tahun 2019 itu, Budak lagi. dia masih berusia 15 tahun. 15 tahun umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudi datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, sentiasa mendapat keberkatan dan kerajaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Baiklah, hari ini saya ada satu video yang saya ingin kongsi bersama kalian ya, yaitu satu video yang berkait dengan hacker baru-baru ini hangat diperkatakan di Indonesia. Video ini saya ambil daripada satu channelnya CokoTube. Yang belum subscribe silakan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya sentiasa berkembang dan dapat memberi info-info kepada kita. Baiklah, tajuk kita hari ini ialah mengejutkan, Bjorka kalah jago dibanding hacker muda asal Indonesia ini. Bjorka kalah. Apa Bjorka ni? Mungkin nama hacker. Tanpa basa-basi lagi, jom kita simak video ini. CokoTube. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat lagi. Apa cerita di sebalik tajuk ini? Yang mampu menerobos sistem keamanan komputer dan jaringan. Oh, itu hacker? Yang dilakukan biasanya untuk menguji skill beliau, sekaligus menguji sistem keamanan web situs tertentu. Oke. Berbeda ya sama cracker yang bertujuan untuk merusak sistem dan jaringan yang mereka retas. Kemampuan keduanya sama, mengingat mereka bisa menyusup masuk ke sistem pengaman. Gak jarang, mereka malah menembus masuk ke web-web besar yang dipercayai sangat tinggi keamanannya. Dan berikut nama-nama hacker Indonesia yang pernah mencuri perhatian dunia. Ini nama-nama hacker rupanya. Pertama adalah Putra Aji. Hacker asal Aji ya. Jakarta Selatan. Mulai viral saat ia bisa menembus situs bank dalam negeri dan menerobos situs NASA. Situs NASA. Masuk dalam kategori white hacker. Dia ini white hacker. Hacker yang baik ah? Yang data situs-situs yang diretas untuk mendapatkan kelemahan. Tersebut akan diberitahukan kepada pemilik situs untuk mereka perbaiki. Oke, ini bagus nih. Pada tahun 2019 itu, budak lagi. Masih berusia 15 tahun. 15 tahun umurnya. Mulai meretas sejak usia 12 tahun. 12 tahun umur dia masa itu. Belajar dari Google dan masuk dalam komunitas. Dan membeli perangkat komputer dari angpau yang dia kumpulkan. Wah, ini memang semangat nih. Lancar hingga ke bagian terdalam, bahkan bisa membiayai keluarganya. Perusahaan yang menggunakan skillnya untuk mengetahui kelemahan situs bahkan pernah mengupahnya 25 juta rupiah. Tukaran Malaysia tak pasti pula. Diajak kerjasama oleh salah satu startup untuk memegang posisi Chief Technology Officer atau CTO. Tapi ditolaknya karena masih ingin fokus menyelesaikan pendidikannya. Ya kan umur masih budak pula. Umur masih 15. Menggunakan data yang ia terobos untuk disalahgunakan. Tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Lalu setelah viral, bagaimana nasib terbarunya? Tahun 2020 ia pernah dikabarkan dikeroyok oleh orang yang gak dikenal. Setelah itu ia dilarikan ke rumah sakit. Salah satu pelaku langsung diamankan oleh pihak berwajib. Budak ini masih. Tapi otaknya Sultan Haikal. Ia pernah viral pada tahun Sultan Haikal 2017 karena membobol ribuan situs, termasuk situs Pemda dan kementerian. Bahkan dikabarkan pernah berhasil situs Gojek loh, lalu menyusup ke tiket.com dan menerobos situs Citylink. Dalam aksinya, ia berulang kali menggunakan inisial yang berbeda-beda. Mengutip Tempo, Haikal melakukan deface atau teknik mengganti atau menyisipkan file pada server terhadap kurang lebih 4.239 situs-situs web. Haikal pernah juga meretas situs yang dimiliki oleh kepolisian dan pernah diarsipkan dalam situs Mirror Zone 8. Haikal mengubah tampilan situs dengan gambar tertentu pada situs tersebut dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Sebenarnya, ia pernah ingin diburu untuk dipekerjakan di kepolisian karena skillnya tersebut. Tapi karena cukup merugikan pihak yang diretas, Haikal akhirnya diburu untuk dijatuhi hukuman. Saat viral karena penangkapannya, ia masih berusia 19 tahun. 19 tahun. Lagi-lagi, ia juga belajar secara otodidak. Malah nih, pria cerdas dan pendiam tersebut hanya lulusan SD. Lalu bagaimana kabar terbarunya?
Di tahun 2018 ia dikabarkan bebas dari penjara. Oh. Setahun saja ya berarti hukumannya. Lalu diundang di salah satu program acara TV dan menceritakan kisahnya. Dalam wawancara tersebut, tampil juga kakaknya yang cantik, mengakui bahwa saat penangkapannya keluarganya cukup terpukul. Tapi karena itu, Haikal mengaku pernah diajak polisi untuk bekerja sama di tim IT-nya. Dan Haikal juga tidak menolak. Meski begitu, Uya menawarkan Haikal untuk menjadi tim IT-nya. Haikal juga mengaku bahwa kerjaan meretas banyak gunanya, seperti melindungi para korban bully dan melindungi situs-situs penting. Ia juga berjanji akan berhenti menjadi cracker dan akan menjadi white hacker. Bagus. Oh, Bagus nih kalau dia bukan. Udah bisa memanfaatkan skillnya. Nah, dia manfaatkan. Bagus. Nama berikutnya adalah Yogi Nugraha. alias Yo 666X. Pada tahun 2019, dikabarkan pernah berhasil mematikan jaringan Semua Malaysia budak-budak nih, masih muda dan lagi. ikut dalam perang cyber antara Indonesia dan Australia. Sampai berhasil mendeface website resmi negara kaguru tersebut, serta 1.700 web dan blog di Australia. Bahkan nih, meretas data-data penting kemiliteran Singapura. Wah, Indonesia harus berbangga punya Yogi nih. Hebat ya. Yang bikin resah adalah dua nama peretas. Ini dua kali. Membobol situs Amerika Serikat yang menangani bantuan sosial COVID-19. Dua peretas ini telah diamankan. Mengutip Sindo, diketahui pelaku berinisial SFR dan MZMSBP merugikan Amrik hingga 60 juta dolar. Aksi mereka telah dilakukan sejak tahun 2020. Modusnya dengan membuat 14 website palsu, lalu disebar dengan SMS blast. Atas tindakan tersebut, kedua hacker ini diancam hukuman karena melanggar UU ITE. Dikabarkan, kepolisian dalam penelusuran dan penangkapan tersebut dibantu langsung oleh FBI. FBI yang tangkap. Bukan alang-alang. Besar ini. Oke, kita berkenalan dengan white hat hacker kembali ya. Ini yang tadi, white hacker. Di penjara, asal jangan dikasih laptop aja. Jim Geovedi pernah juga dibelas. Meretas satelit Cina. Selain itu, pria kelahiran 1979 tersebut mengaku dapat mengakses dan mengontrol trafik internet di Indonesia. Internet dia. Data keuangan. Tapi udah nggak lagi. Iyalah. Dia sudah bagus sudah dia. Ia menjalankan perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber yang bermarkas di London. Menawarkan jasa pengamanan sistem. Wah, diimpor di London lagi ya. Dan ternyata, melansir era.id, setelah lulus SMA di Bandar Lampung, ia menjalani kegiatan sebagai seniman jalanan. Hingga akhirnya bertemu dengan pendeta yang memberikannya laptop dan memperkenalkannya pada internet. Ya seperti yang lainnya, ia tidak memulai karir dari aksi retas lalu membuka identitas. Ia bahkan tidak bergaul dengan komunitas peretas Indonesia. Ia lebih banyak gaul sama orang luar. Jadi gampang masuk dalam seminar-seminar internasional. Hilir mudik menjadi pembicara di forum hacker dunia. Dan menariknya, ia juga adalah seorang DJ pro dan produser musik yang berdiri di bawah label Electrax Recording, sebuah label musik yang bermarkas di Sydney, Australia. Cakep. Baik, kembali ke kisah cracker. Pada tahun 2020, seorang cracker berinisial ADC diamankan kepolisian karena sudah membobol ribuan situs milik pemerintah, swasta, bahkan negara lain seperti Australia, Portugal, Amerika, dan Inggris. Miliaran rupiah dari hasil retasannya dikabarkan ia gunakan untuk bersenang-senang. Aksi tersebut ternyata telah ia lakukan sejak tahun 2014. Dan skillnya sendiri didapatkan secara otodidak. Well, hampir semua otodidak ya. Pasti macam mana sistem otodidaknya, saya tidak pakar lah bidang kalau hacker nih. Yang penting bisa membanggakan ibu, keluarga, dan lingkungan. Gimana? Sepakat nggak? Gak sepakat juga nggak apa-apa. Habis. Ya, itu dia tadi video yang dikongsi oleh CokoTube. Yang belum subscribe silakan subscribe channelnya. Mudah-mudahan dia channelnya berkembang dan memberi info kepada kita juga. Oke, baiklah, tajuknya tadi itu Bjorka kalah jago dibanding
hacker muda asal Indonesia, memperkenalkan hacker-hacker yang berasal dari Indonesia. Kalau tengokkan semuanya masih muda, masih remaja, tapi dia mempunyai otak yang memang betul-betul cergas, mampu untuk menembusi sistem ataupun sekatan yang dibuat oleh kerajaan ataupun syarikat-syarikat swasta, bahkan sampai ke luar negara. Orang boleh tembus sistem tu. Bukan semua orang boleh buat benda gini ya. Walaupun dibekalkan dengan sistem ataupun kelengkapan yang sedia ada, tapi dia tidak akan mampu kalau dia tidak mempunyai kelebihan menembusi sekatan-sekatan yang ada tu. Jadi apa pendapat kalian berkaitan hacker yang sangat muda ini? Mudah-mudahan para hacker ni memberi manfaat kepada negara, untuk melindungi negara dan memberi kebaikan kepada negara lah, bukannya untuk ke arah yang tidak baik, tapi lebih kepada ke arah yang kebaikan untuk membantu negara. Baiklah, itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen pendapat kalian di bawah ini untuk kita sama-sama bincangkan, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.